Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan suri tauladan kita, dan yang telah merubah alam jahiliyah menjadi alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat kepada Kepala Dinas Kominfo BEM KM FE Unan, yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada malam hari ini, dan yang teristimewa kepada para tamu undangan dan para peserta upgrading yang berbahagia. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, kita mulai saja acara kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, moderator yang sedang berlangsung. Acara kedua, kata sambutan dari Kepala Dinas Kominfo BEM KM FE Unan kepada Kakak Anissa Aulia Taufik. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Danu. Apakah suara saya kedengaran rekan-rekan? Kedengar, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan semua yang sudah datang pada upgrading media kita pada malam hari ini. Terkhusus juga kepada pemateri yang turut membersamai kita. Saat ini, peran media dalam penyebaran informasi memang sudah seharusnya dimaksimalkan. Saatnya karena pada masa pandemi ini membuat orang gelagapan, banyak info hoax bertebaran, jadi hingga informasi yang dapat seringkali itu susah ditafsirkan. Nah, disitulah peran kita sebagai media. Kita harus menyebarkan informasi yang bisa mencerahkan dan memberi tunjuk tentang pemahaman dari informasi yang kita share tadi. Postingan yang keren itu cerminan dari tim media yang telaten. Semoga dari upgrading media kita hari ini, kita dapat mengupgrade diri dan terus berkarya di masa pandemi. Sekian kata sambutan dari saya. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan ucapkan kepada Kakak. Nah, teman-teman, di era digitalisasi yang semakin canggih, kita dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Salah satunya adalah dengan mengupgrade skill desain kita. Maka dari itu, kami BEM KM FE Unan mengadakan upgrading media yang membahas tentang cara membuat desain yang menarik dengan Corel Draw. Nah, untuk itu pada malam hari ini akan disampaikan oleh narasumber kece kita yang alhamdulillah telah bergabung dengan kita pada Zoom meeting kali ini. Tak kenal maka tak sayang ya teman-teman, maka izinkan saya Syahdan Ramadhanu untuk memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini. Beliau adalah Kak Webila Ranti yang merupakan mahasiswa jurusan Teknik Lingkungan Angkatan 2018 Universitas Andalas. Dan pada saat sekarang ini, beliau menjabat sebagai Sekretaris Menteri Kominfo di BEM KM Unan. Nah, teman-teman, untuk pada malam hari ini ada dua sesi nih. Kita ada sesi pemaparan materi oleh pemateri, dan yang kedua ada sesi diskusi tanya-jawab dengan pemateri. Artinya, teman-teman udah nggak sabar ya untuk mendengarkan materi dari narasumber kita. Untuk itu, saya persilakan kepada Kak Webila untuk menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Kepada Kakak, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada Danu ya panggilannya udah memperkenalkan. Oke. Juga kepada Kadinnya terima kasih banyak juga sudah memberikan waktu kesempatan. Mungkin langsung saja ya. Sebelumnya kayaknya di sini ada beberapa yang kenal deh. Lucu juga sebenarnya mau memaparkan materi seperti ini. Mungkin Wibi langsung sharing aja ya, seluruh screen aja ya biar teman-teman tahu. Nah, kita langsung masuk ke materi. Di sini Wibi diminta sama teman-teman tuh memberikan desain itu yang menarik lah dan diberikan sebuah kayak challenge ya, kayak gini loh Kak, bisa nggak bikin desain kayak gini? Bisa nggak kita memaparkan kayak gini? First itu mungkin teman-teman di sini udah beberapa atau mungkin hampir semuanya itu udah bisa desain ya, Wibi rasa. Baik itu menggunakan Corel, Photoshop, dan lain-lainnya. Dan kebetulan Wibi menggunakan Corel. First itu ya kita bikin dulu ininya. Untuk layarnya, oke. Ini karena kita di sini langsung ini diminta langsung masuk ke materi, jadi ya Wibi langsung memaparkan materinya ya. Tadi sempat mau bikin PPT, cuman nggak terbikin panjang. Nah, first itu karena kita mau bikin desain kayak gini, anggap kita ngambil yang ini. Nah, gini teman-teman. Ketika kita membuat desain, kita mempunyai banyak cara. Seperti 3 tambah 3 itu 6, 2 tambah 4 itu juga 6, kayak gitu. Jadi, 2 kali 3 pun juga 6. Kita mempunyai banyak cara untuk membuat desain. Oleh karena itu, pertama, kita bikin layarnya dulu ya. Oke, ini teman-teman bisa bebas deh mau bikin layar berapa. Habis itu kita warnain. Wibi rasa teman-teman udah tahu toolsnya di sini ya, karena ketika Wibi tanya ke yang menghubungi, katanya langsung tutor, nggak usah perkenalan tools. Nah, gini. Habis itu, teman-teman bisa masukin foto yang teman-teman mau nih. Dan kebetulan Wibi udah ada foto gubernurnya, foto si Wery. Kita masukin ke Corel dulu. Dan kita sama-sama tahu untuk memprop di Corel ini, agak ribet ya, bisa dibilang agak ribet untuk nge-crop di Corel. Kita bisa menggunakan pen tool dan banyak pilihan lainnya di sini. Emang mesti kita crop satu-satu nih kalau kita menggunakan ini, menggunakan Corel. Karena itu, sebagai seseorang yang sering dikejar deadline ya, mungkin teman-teman bisa dibilang sering dikejar deadline ataupun banyaklah hal-hal lainnya yang membuat kita mepet waktu. Maka dari itu, harusnya kita juga mengetahui tools-tools yang lain. Dan kebetulan Wibi pribadi itu kalau nge-crop itu nggak gunain Corel lagi, gunain Photoshop. Atau menggunakan aplikasi-aplikasi editing. Misalnya web-web kayak gini nih. Nah, untuk menghapus background itu kan kita bisa manual, kayak di Corel tadi kita manual nih. Kalau yang di Corel tuh, kita memang kayak nge-crop satu-satu, emang satu-satu banget kita gituin. Misalnya kita nge-cropnya gini nih. Ini misalnya anggap aja ini rapi gitu. Walaupun sebenarnya nggak rapi, tapi anggap aja rapi dulu. Nah, kita emang kayak ngehubungin garis satu-satu kayak gitu kan. Terus emang kita crop dari sininya gitu. Nggak hubung. Maaf. Oke. Nah, karena di Corel itu ribet, emang kita mesti nge-seleksinya satu-satu kayak gini nih. Maka dari itu, seharusnya kita udah mengenal aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa mendukung untuk remove background kita. Kayak nih aplikasi manual yang kayak tadi, ataupun kita bisa menggunakan remove background, photo clipping, dan banyak aplikasi lainnya. Jadi, di sini misalnya lebih menggunakan remove background. Gitu ya. Nah, kita bisa langsung drag fotonya, karena kita butuh waktu yang singkat untuk ini, jadi bisa main cepat aja, banyak jalan yang bisa kita gunakan untuk hal ini. Segini nih, kita gunain remove background kan, untuk website tadi remove background, langsung kita download nih. Nah, kalau udah dapet kan, nah itu yang kita drag. Itu masih banyak ya orang yang belum tahu aplikasi-aplikasi untuk editing seperti ini. Termasuk Wibi pribadi pun taunya udah agak belakangan kayak gitu.
Ketika udah di BEM Kemunan juga baru tahu. Sebelumnya itu nge-crop manual pakai Photoshop semua. Habis itu kita sesuaikan. Kalau di sini Webi pakai ini ya. Untuk ini menyesuaikannya, kita tekan Shift dan kita letakkan di posisi yang kita inginkan. Nah, habis itu sekali lagi, ini untuk tools-tools di dalamnya ini kita bisa bikin manual atau kita juga bisa menggunakan dari website-website yang udah kita bidik ini sendiri, seperti misalnya Pixel Lab ataupun misalnya FreePik. Kita bisa nggak mesti kita ngambil semuanya, tapi kita bisa menggunakan prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Itu sebenarnya yang benar-benar harus dipelajari, karena kita emang harus banyak kreativitas ya di sini. Nggak harus kita ketika kita mencontoh desain, itu memang harus prinsipnya itu ATM. Maaf, tunggu bentar. Oke. Nah, di sini misalnya kita bisa bikin manual, cuman masalahnya problem di Corel ini, ketika kita menggunakan brush itu, pilihannya tuh sedikit, nggak banyak kalau brush di Corel ini. Brush yang banyak itu di Photoshop. Oleh karena itu, kita mesti pandai-pandai nih. Kita misalnya bisa gunain FreePik, atau kita bisa gunain Pixabay gitu kan. Terus, ntar ini dipindahkan dulu. Oke. Misalnya kita nge-search di ini, kita nge-search Memphis misalnya gitu kan. Oke, dan itu bakal muncul banyak hal yang bisa kita download untuk pernak-pernik di desain kita. Dan kita itu bisa ngambil satu dan nge-download, misalnya ini. Kita ambil satu, lalu kita download. Teman-teman bisa bikin akun FreePik-nya ya, insya Allah itu bisa. Habis kita download, anggap nih Webi udah punya downloadannya. Nah, misalnya udah di-download kan ya. Terus kita buka hasil downloadan itu. Oke. Dan di sini banyak elemen-elemen yang bisa kita gunakan untuk materi di desain kita. Misalnya kita butuh yang ini tadi. Kita butuh background belakang ini. Karena ini dia ada kayak serat-seratnya gitu. Jadi misalnya kita ngambil aja yang ini nih. Kita ambil yang ini, kita pindahkan ke sini, dan kita sesuaikan sebagaimana kita maunya gitu kan. Misalnya warnanya itu kita ambil yang ini. Jadi menurut Webi teman-teman, kita tuh bisa menggunakan prinsip ATN untuk segala desain. Cuman memang nggak harus semuanya itu copy paste ya, bukan copy paste, tapi ATN itu suatu yang berbeda menurut Webi. Copy paste dan ATN. Nah, oke. Nah, misalnya gini nih. Kita anggap aja gini dulu ya. Terus kita copy. Lebih rasa teman-teman udah mahir sih di bidang ini. Karena judulnya grading Kominfo ya, Wibi kurang tahu juga di dalamnya siapa-siapa aja, tapi Wibi rasa udah orang-orang yang luar biasa juga lah. Nah, terus kita mengisi kekosongan yang ada di atas tuh. Nah, gini. Terus, kita bisa menambah pernak-pernik tadi dari apapun yang bisa kita ambil di sini. Kalau nggak bisa, ya udah kita download lagi apa hal-hal yang mau kita ambil. Misalnya, kalau Wibi sendiri udah Wibi download pribadi ya tadi, beberapa, biar langsung materinya itu jalan. Oke. Misalnya dari sini nih. Sini. Kita bisa ngambil hal-hal yang kita butuhkan, misalnya pengen ngambil yang ini. Bisa kita pindahkan ke sini. Ini misalnya buat oranye gitu ya. Oke, terus kita pindahkan ke belakang. Terus kita mau ngambil yang kuningnya. Kita ngambil lagi dari yang lain. Nah, gitu. Nah, terus kita mau nambahin ini kayak garis-garis gitu kan. Kita bisa juga ngambil dari yang tadi. Misalnya kita mau ngambil yang ini.
Gitu. So far so good. Jadi kalau kelebihan Corel-nya memang kita bisa kayak keluar dari kanvas kita sendiri. Nanti bisa kita crop setelah itu. Habis itu kita bakal nambah elemen-elemen lainnya. Font-font kayak gini mungkin teman-teman udah tahu juga, ini kan bukan font bawaan dari laptop. Kita bisa mendownloadnya di tempat-tempat seperti DaFont atau apa gitu kan. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan font yang kita mau, jadi gitu. Ketika kita udah nge-download font, ya ini bukan dibikin manual lagi. Kita udah bisa masukin misalnya dari apa namanya? Gubernur. Gubernur BEM FE Weri Harvendi. Maaf ya, Weri lupa. Harvendi. Nah, itu kita sesuaikan sama font yang kita mau. Sebentar teman-teman, mungkin jaringan dari Kak Webila-nya lagi bermasalah, jadi untuk itu kita tunggu ya teman-teman. Oke, Danu. Oke, maaf, sinyalnya terputus. Lanjut. Terus kita bisa memperbaiki lagi desain kita. Habis itu buat mewarnai si Weri ini, Pak Gub kita bisa menggunakan efek yang udah disediakan di sini. Sini ada bisa di mode itu ada black and white, grayscale, duotone, dan lain-lain. Untuk bisa efek kayak gini, itu biasanya kita gunakan duotone. Yang ini. Nah, ketika ini kita bisa milih warna yang sesuai. Kayak gini kan. Nah, itu warnanya cuman agak gelap gini kan. Jadi kita bisa menggunakan efek lainnya untuk memperjelasnya. Misalnya kita bisa gunakan curve gitu kan. Buat memperjelas Weri-nya. Oh iya, atau di duotone tadi juga bisa kita langsung ubah bentuk warnanya di curve-nya. For example, gini, anggap gini. Nah, kita juga bisa mengubah di sininya, di preview ya. Werinya gelap banget Weri sih. Brightness. Terus buat ini nih bisa dicocok-cocokin aja ya sebenarnya. Mau kayak gimana bagusnya, yang sesuai selera teman-teman. Soalnya ini prinsipnya coba-coba doang sih sebenarnya buat yang ini. Kalau masih belum puas, nih kayak ini nggak enak nih dilihat, bisa dicoba-coba lagi sebagaimana sukanya. Berarti tadi di mode di duotone, terus bisa dicoba-coba yang mana maunya sama teman-teman. Gitu. Warnanya nggak bagus. Anggap gini dulu ya. Habis itu, Webi rasa buat pernak-pernik lainnya, itu tinggal dikasih ini doang. Kayak tulisan BEM, KM, FE. Terus kita mau ngasih fontnya apa gitu kan. Terus tinggal dikasih warna. Dan pernak-pernik lainnya. Dan di Corel ini,
Teman-teman itu bisa ngambil dari Google. Mungkin ada beberapa yang belum tahu. Misalnya kita membutuhkan panah nih, daripada download di ini kan, daripada download di Freepik, misalnya kita perlu panah. Kita bisa ngambil, for example, misalnya yang ini misalnya kita mau kan. Terus kita download dulu. Habis kita download itu kita masukkan. Dan sebagaimana kita tahu ini belum bisa diubah lagi nih warnanya. Kayak kita nggak bisa ngubah warna dari gambar yang kita download. Jadi kita bisa di bitmapkan dulu untuk ubah warna di apapun itu. Habis kita bitmapkan, kita itu udah bisa ngubah warna jadi apapun yang kita mau. Gitu. Bisa kita flipkan, kita kecilkan. Nah, itu bisa kita bikin apapun yang kita mau di sini. Misalnya kita bisa bikin kabinet bla bla bla. Gini ya. Setelah itu kita bisa nambahkan unik sendiri, nggak mesti ini ya, nggak mesti di-download semua, bisa kita tambah-tambah sendiri. For example, ntar kita tinggikan ini dulu, biar bulat. Gitu. Nah, gitu. Terus untuk tulisan-tulisannya, misalnya kita mau ngasih tulisan apa gitu kan. BMKM. Misalnya BMKM adalah bla 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 bla. Ini sekedar tulisan doang ya. (6,5). Oke. Nah, gitu teman-teman. Sebenarnya kunci dari desain ini kita mesti banyak ngelihat desain orang. Kita mesti banyak share-share lagi, kita mesti banyak memperbanyak wawasan lagi. Desain orang tuh kayak mana sih? Karena sepengalaman Wibi itu, bahkan orang yang sebelumnya itu nggak bisa desain, ketika udah ATM tadi sama titil modifikasi tadi, emang lebih banyak berkembang desainnya gitu. Dibandingkan orang yang katanya mahir desain, cuman udah stuck di sana. Jadi memang kita harus nge-challenge diri kita sendiri ketika kita ngeliat desain bagus, gue bisa nggak bikin desain gini? Bisa dong, kayak gitu. Jadi memang harus nge-challenge diri sendiri tibanya. Dan memperbanyak referensi. Karena kalau main kita kurang jauh, ya desain kita segitu-gitu aja. Contohnya, kalau kita ngeliat desain dari BEM Undip bagus nih, kita bisa nggak bikin kayak gitu? Kita scroll-scroll lagi ke bawah, desain yang ini bagus, kita bisa ATM nih, cuman dengan versi kita sendiri, nggak mesti full kayak gitu ya. Kalau udah full tuh berarti kita udah nge-kopas namanya, nggak boleh lagi. Cuman memang kita harus bikin dengan versi kita sendiri. Itu sih tips dari Wibi untuk desain. Memang harus bikin versi sendiri. Nah, gini. Anggap misalnya gini nih, udah jadi nih. Walaupun warnanya agak jelek ya, nanti kita bikin warnanya. Setelah itu, untuk yang Wibi bilang kita ATM tadi, mungkin kita bisa ngubah warnanya untuk menjadi lebih menarik gitu kan. Atau bisa jadi biar jadi karya kita gitu. Saling gambar. Udah banyak kan ini. Nah, gini. Oke. Terus bisa kita ubah warnanya buat biar dia jadi desain kita. Nah, gitu sih kurang lebih. Terus untuk mempercantiknya emang kita tambah pernik lagi kayak yang mana kita mau gitu. Ambil yang ini. Pindah ke sini. Terus yang ini bisa kita hapus ini.
Oke. Jadi kita mesti pandai nge-explore tools di sini. Sebenarnya kalau dibilang aplikasi yang terbaik itu, nggak ada aplikasi yang terbaik. Baik itu Photoshop, Corel Draw, ataupun Adobe Illustrator, ataupun Inkscape gitu kan. Nggak ada aplikasi yang bagus ketika seorang itu tidak pandai menggunakannya. Oleh karena itu, jadi maksimalkan aja teman-teman mau di aplikasi yang mana. Karena mau di tangan siapapun, asalkan dia tidak kreatif, nggak bakal bagus juga gitu. Oke, so far gini ya. Oke. Nah, mungkin gitu kurang lebih. Kalau yang Wibi bikin tadi, untuk ini ya, warnanya lebih bagus sedikit kayaknya. Nah, gini. Ini warna coba-coba sih tadi. Itu sih kurang lebih buat teman-teman. Jadi, apa ya yang gue catat? Oh iya. Jadi, yang pertama itu, pesan moral. Bukan pesan moral. Jadi yang pertama itu buat desain kreatif, teman-teman itu harus lebih banyak nge-explore diri ke jejaring yang lebih luas lagi. Seperti misalnya teman-teman nyarinya itu di pitch art, ketemu yang bagus, kayak misalnya nih ketemu, ada nggak di save? Nah, misalnya nih ketemu bagus kayak gini. Bisa nggak ya bikin kayak gini? Gimana ya cara bikin kayak gini? Sebenarnya kalau dilihat-lihat ini desainnya bagus. Cuman bikinnya gampang loh, gampang banget sebenarnya kalau bikin desain kayak gini. Cuman teman-teman aja yang mesti nge-explore diri lagi. Tambahan sedikit ya, misalnya bikin desain gini nih, lama nggak lama, sebentar sebenarnya. Kita cuma ngubah ini jadi grayscale gitu kan. Terus kita kasih belakangnya misalnya warna merah. Habis kita kasih warna merah. Terus gimana nih cara ngambil yang ini? Ya udah kita potong aja nih si berinya. Bukan potong beneran ya, potong gambar ya. Oke, kita potong berinya. Maaf, beri terpotong. Nah, habis kita potong tuh yang ini yang kita dutun kan tadi. Soalnya mode dutun gitu kan ya. Jadi warna, aduh salah, merah. Merahnya lari. Oke. Misalnya gini, walaupun nggak perfect amat ya. Ya gini. Ini warna versi jeleknya nih, atau kita bisa ngeinikannya dengan, ini harus kita ubah-ubah sendiri sih. Jadi sejatinya untuk desain ini kita mesti banyak mencoba. Itu sih kurang lebih mesti banyak mencoba. Soalnya kalau nggak kita coba, kita nggak bakal tahu hasil kita bakal kayak mana. Gitu. Jelek amat ya ininya. Nggak ada yang sesuai, pokoknya gitulah. Nah, gitu. Gitu, ya udah gitu. Nah, kurang lebih seperti inilah hasilnya. Kita crop dulu biar dia cantik. Kalau nggak di crop, bakal balak-balak terbentuk-bentuk apa. Oke, habis itu kita apa sih namanya? Export. Namanya aja lupa. Kita ekspor misalnya di Kominfo, di BMKMFE. Nah, gini. Tapi biasanya ngekspor format PNG ya, biar nggak tahu biar apa, cuman suka aja PNG. Ini udah pilih belum Baby? Kayaknya Baby salah ekspor deh. Oh ya udah. Nah, gitu. Dan jadilah desainnya si Wery Haryadi ini. Harpendi, aku Haryadi. Jadilah jeng-jeng desainnya si Wery. Memang Baby ulang-ulang lagi, kita mesti banyak nge-explore. Yang pertama itu kita mesti banyak nge-explore, kita mesti merasa diri kita itu kurang dalam hal desain. Dan desain ini mungkin sama kayak ngaji ya, kalau nggak diulang-ulang itu bakal lupa. Nggak sama kayak membaca, kalau membaca itu gimana pun nggak bakal lupa. Kalau desain ini kalau nggak diulang-ulang bakal lupa, dan tangan kita itu bakal kaku ngedesain. Dan penutup closing, kata-kata dari Rio Purba, sejelek-jeleknya desain pasti ada yang suka, dan sebagus-bagusnya desain pasti ada yang nggak suka. Jadi teman-teman itu jangan takut untuk berkarya. Udah. Oke, sekian dari Webi. Bisa dikembalikan ke moderator. Salah kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Kak Webi yang telah memaparkan materinya
tentang Corel Draw. Nah, untuk saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab, yaitu sesi diskusi bersama pemateri. Kira-kira ada nggak dari teman-teman yang mau bertanya? Kalau ada, boleh di-unmute teman-teman. Kepada teman-teman serta upgrading, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Webi seputar Corel Draw, boleh ditanyakan teman-teman, bisa raise hand. Kayaknya antara paham dan nggak paham gitu ya. Kayaknya Sama lagi kayak malu-malu nih, kelas. Kak. Kalau gitu apa aja sih yang mau bertanya, Kak? Jadi gini, Kak, kalau aku tuh biasanya pakai yang Canva, Kak. Soalnya menurut aku tuh kalau di Canva itu dari alat-alatnya tuh emang udah banyak gitu kan, Kak. Tapi aku lihat dari Corel Draw itu kayaknya ada tantangan tersendiri nih, Kak, kalau kita pakai Corel Draw dalam desain. Kalau menurut Kakak, perbedaan dari Canva dan Corel Draw itu gimana, Kak? Terus apakah apa maksudnya kayak apa kesulitan dari Canva, apa kesulitan dari Corel Draw, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, menggunakan apa ya? Sebenarnya kalau dilihat langsung dijawab ya, Danu. Oke. Boleh, Kak. Sebenarnya kalau kita ngelihat skill-skill ataupun konten-konten ya, tuh sering tuh ngelihat misalnya Photoshop lagi berantem sama Canva. Kenapa? Karena Canva ini bisa dibilang manual banget ya, semuanya ada di sana. Dan kita nggak perlu muluk-muluk lagi, emang tinggal klik doang gitu. Cuman kalau Canva ini tibanya kita nggak bebas berkreasi. Misalnya ada desain yang ingin kita ATM amati tiru dan modifikasi. Itu nggak bisa di Canva, kita memang nggak bisa berkreasi lebih karena kita udah disediakan template. Kita mesti bikin gini. Bisa kita meniru sebuah desain ataupun ATM sebuah desain melalui Canva. Cuman kita memiliki keterbatasan karena tools-tools di sana itu terbatas. Kita misalnya nggak bisa transparansi kayak gini. Jadi pengguna Canva itu sebenarnya bisa dibilang kreativitasnya itu lebih kurang daripada pengguna Photoshop, Corel Draw, dan pengguna lain-lainnya gitu. Kesulitan Canva itu kayak mana kita tahu kebanyakan orang itu bisa Canva, cuman kebanyakan orang nggak bisa Photoshop ataupun Corel Draw ataupun AI. Kenapa? Karena di Canva itu udah disediain semuanya dan tinggal klik-klik doang. Sedangkan kalau untuk aplikasi Corel ini memang kita harus tahu belajar yang nge-scrollnya kayak mana, bahkan nge-scrollnya aja kita mesti tahu kayak gimana gitu kan, nggak bisa langsung scroll-scroll gitu aja. Jadi gitulah. Maaf ya tadi Danu agak keputus pertanyaannya. Apakah pertanyaannya gitu tadi? Iya, seperti itu, Kak. Oke, apakah kurang Iya. jelas? Alhamdulillah paham, Kak. Terima kasih ya, Kak. Oke, Danu. Terus Kak Dana ingin bertanya juga nih, Kak, kalau di Corel Draw itu kan kalau di Canva itu apabila apa namanya itu kayak apa ya? Elemennya itu loh, Kak, kayak elemen yang bulat kah atau apa gitu. Nah, itu tuh kan kalau di Canva itu kalau berlebih itu kan langsung ke crop gitu kan, Kak. Nah, kalau di Corel Draw itu harus kita yang crop sendiri ya, Kak? Nah, ya kalau di Corel Draw itu memang apa yang kita ekspor, misalnya yang kita seleksi itu yang ke crop. Kan beda nih kalau misalnya di Photoshop, kalau teman-teman tahu Photoshop itu kan ada kanvasnya. Misalnya kita bikin ukuran A4 gitu kan. Emang A4 itu yang terekspor, emang A4 itu yang terbikin nanti jadinya. Beda lagi kalau misalnya di Corel, kita itu bisa menggunakan misalnya kanvas cuma ukuran 1 cm kalau 1 cm. Cuman kita bisa menghasilkan itu bisa nanti 3 cm kali 3 cm ataupun 10 kali 15 kayak gitu. Tergantung apa yang kita select. Gitu, kecuali formatnya itu PDF. Kalau PDF itu sesuai kanvasnya. Gitu kira-kira. Memang harus di crop manual sih tibanya kalau di Corel Draw. Lebih sedikit aja itu nanti bisa jadi kayak ada putih-putih kayak gitu kan di sampingnya. Gitu kira-kira. Danu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Bagi teman-teman, boleh nih bertanya-tanya seputar Corel Draw nih sama Kak Webi. Selagi ilmunya gratis nih, ntar kalau di luar dari
apa di luar dari upgrading kita malam ini bayar loh teman-teman gitu kan. Lebih baik kan sekarang lagi gratis nih ilmunya, mumpung Kak Webi-nya lagi bisa gitu kan. Boleh nih ada pertanyaan nih Kak Webi dari Iksan. Kak mau, boleh Iksan kalau mau unmute, boleh Iksan? Atau aku bacain aja ya? Oke. Dari Iksan nih Kak, kata dia Kak mau nanya Kak, kalau bikin maskot yang menarik di Corel Draw susah nggak Kak? Maaf Kak, saya masih awam gitu Kak. Dikembalikan kepada Kak Webi. Oke, terima kasih pertanyaannya Ihsan. Sebenarnya CorelDRAW itu adalah aplikasi yang pas banget buat bikin kayak maskot gitu ya, maskot ataupun logo. Karena emang tujuannya dibikin Corel itu buat itu sebenarnya, buat vektor kayak gitu. CorelDRAW dan juga Adobe Illustrator itu adalah dua aplikasi yang emang khusus buat vektor, maskot-maskot kayak gitu. Cuman di sini kita mesti belajar lagi. Kalau bisa ditengok di YouTube, Ihsan, kalau misalnya mau bikin maskot itu memang harus ada elemen-elemen yang harus kita ketahui, nggak bisa langsung gambar gitu aja, gitu. Jadi ketika kita bikin maskot, mungkin di-share sebentar lagi ya, bisa sharing. Oh iya, boleh share screen dulu hostnya? Nah, oke. Soalnya gini. Kalau maskot itu ya, kita nggak bisa langsung bikin gini aja. Misalnya kita mau bikin maskot gambar gini, misalnya kita mau bikin anantinan gitu kan, yang di Bakti. Kita nggak bisa langsung gambar gini, nggak bakal jadi. Tapi kita mesti benahin tools-tools. Misalnya kita mesti bikin bulat di sini dulu, kita bikin bulat di sini dulu. Nanti ini kita gabungkan, habis itu baru kita bikin garis satu-satu kayak gitu. Misalnya kita gabungkan ini. Nah, kita gabungkan kayak gini tuh. Terus kita warnain, terus kita bikin kayak 3D-nya, emang kayak gitu. Misalnya yang simple deh 3D. Misalnya ini kita warnain gini kan. Terus kita mau bikin kayak 3D. Seperti yang Wibi bilang tadi ya, sebenarnya cara Wibi ini bisa jadi beda sama teman-teman lain yang menggunakan Corel. Karena setiap orang yang menggunakan Corel itu mempunyai cara yang berbeda-beda. Kalau Wibi ya gini stylenya gitu. Kayak misalnya kita bikin warnanya. Terus oke. Nah, sedikit lihat 3D ya, tapi ini nggak 3D sih kayaknya. Misalnya, aduh ini file agak kebanyakan. File KKN itu di kuliah. Maafkan ya, nyari file lama biar ketahuan ini. Nah, ini. Logo KKN. Nah, gini. Soalnya ini nih, ini kan kelihatan lumayan 3D lah ya gitu. Ini kan pembuatan logo yang full semuanya di CorelDRAW. Jadi ini emang dibikin manual, teman-teman ini emang bikin ini semuanya manual. Ini kayak ada beberapa elemen kayak ini nih. Satu ini ada 1, 2, 3, ada 3. Jadi emang bagaimana teman-teman tuh kalau bikin maskot itu, bagaimana teman-teman bisa gabungin. Misalnya mau bikin panda, misalnya simple ya. Panda misalnya kita bikin bulat, kita bikin telinganya di sini. Kita bikin telinganya di sini, satu lagi. Salah. Terus kita gabungkan. Ini nggak panda sih ibunya. Ini Mickey Mouse. Gitu. Jadi emang kalau Ihsan mau bikin maskot di CorelDRAW itu emang lokasinya sebenarnya di sana bikin maskot. Cuman harus explore lagi. Ihsan harus explore terus cara-caranya. Banyak di
YouTube caranya. Cara bikin maskot bisa secara manual, ataupun bisa digambar di kertas dulu, bisa digambar di kertas, terus masukin ke Corel, terus digambar lagi di Corel. Kayak gitu. Dikembalikan ke Danu. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Apakah ada jelasan? Dikembalikan kepada Ihsan. Oke, Kak. Makasih, Kak, kata Ihsan, Kak. Terima kasih ya Ihsan atas pertanyaannya. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya kepada Kak Webi? Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan boleh melalui room chat, boleh melalui suara. Sembari menunggu nih Kak Danu ingin bertanya Kak, untuk kami pemula menggunakan CorelDRAW itu gimana ya Kak bagusnya? Apakah lihat lihat di tutorialnya di YouTube atau kami coba-coba aja memakainya Kak? Sekian Kak. Oke, dan untuk pemula pemakai Corel, kalau kakak pribadi di awal pakai Corel itu emang sendiri doang, bahkan nggak ngeliat YouTube gitu. Emang coba-coba ini toolsnya gunanya apa ya, ini toolsnya gunanya apa ya. Sehingga desain yang bisa kakak kerjakan sekarang 5 menit, hari ini nih kakak bisa ngerjain desain itu 5 menit, dulu itu kak ngerjainnya seharian kayak gitu. Saking itu pengalaman coba-coba ya. Cuman kalau belajarnya itu sebisanya kalau ada teman buat belajar itu lebih baik karena kita bisa nanya langsung buat sama teman itu. Bawa nih teman sebelah ini gimana caranya bisa bagus, lebih bagus seperti itu. Tapi kalau ngeliat tutor di YouTube banyak juga tutor yang bisa kita lihat di YouTube untuk belajar ini. Cuman kalau kakak pribadi belajarnya dulu emang main coba-coba aja dan seiring berjalannya waktu baru tahu oh ini gunanya ini, oh ini gunanya ini gitu. Itu sih Danu. Terima kasih Kak. Ini ada pertanyaan nih Kak dari Olivia. Si Kakak belajar sejak kapan? Kata Olivia Kak. Kakak belajar dari 2019 sih kayaknya hari pendidikan tanggal berapa ya? 22. Tanggal 2 Tanggal Kak berapa ya berarti. pendidikan? Itu. Berarti 2019 hari pendidikan itu Desember pertama itu hari pendidikan. Itu yang pertama belajar Corel. Dan intinya belajar itu karena terpaksa sih dulu disuruh bikin desain di kepanitiaan gitu kan kita nggak tahu apa-apa ngangu-ngangu kayak gitu disuruhnya bikin desain tuh terpaksa pula kita bikin desain karena kita terpaksa bikin desain makanya jadi terbiasa gitu Olivia. Oke Kak, terima kasih jawabannya Kak. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Selagi gratis nih ilmunya gitu kan. Nanti dibayar loh gitu. Hai teman-teman, selagi Izin Kak bertanya, Kak. Webinya. Oke, silakan Aksan. Baik. Sebelumnya perkenalkan nama aku Aksan Maulana dari jurusan akuntansi angkatan 21. Aku mau nanya nih Kak, kalau kita dalam desain itu apakah kita harus memiliki spesifikasi yang tinggi atau enggak Kak? Oke, spesifikasi laptopnya nih siapa tadi yang bertanya? Aksan Ya ya. Kak. Laptop atau PC Kak, gitu. Gimana putus barusan. Kalau kita dalam mendesain ini apakah ada minimal spesifikasinya Kak untuk menciptakan desain yang bagus Kak gitu. Jadi spesifikasi laptop ya? Ini sinyal antara Iya sinyal Kak. kakak atau gimana sih? Oh, spesifikasi laptop. Untuk menciptakan desain yang bagus. Sebenarnya spesifikasi itu menunjang kecepatan ngedesain. Seperti misalnya kakak barusan laptop kakak kan Core i7 nih. Makanya bisa nggak nge-lag. Cuman kalau kakak ngerjainnya di Core i3, laptop yang lama itu nge-lagnya itu parah, lama banget. Jadi kalau mau menciptakan desain yang bagus, nggak harus spesifikasinya tinggi. Cuman kalau mau menciptakan desain yang bagus dengan spesifikasi rendah, itu berarti kita harus memperbanyak rasa sabar kita. Karena percayalah nanti ketika Asan itu ngedesain di spesifikasi rendah tuh nge-lag lama banget, kayak benar-benar harus sabar kali gitu. Jadi kalau spesifikasi laptop itu sebenarnya untuk orang ngedesain itu penting, sangat penting malah karena cepat atau lambatnya desain itu selesai tergantung spesifikasinya, dan juga skill gitu kan.
Cuman memang kalau keinginan ada untuk ngedesain itu spesifikasi rendah pun nggak masalah, karena kakak dulu laptopnya juga ketika belajar itu core-nya masih rendah dan masih nge-lag kayak gitu. Cuman karena mau belajar ya nanti ketika udah belajar nih ketagihan pasti bakal mau ngumpulin duit buat nge-upgrade laptop lagi kayak gitu. Itu sih kalau spesifikasi. Jadi spesifikasi ini tibanya bukan ke skill kita, spesifikasi itu ke kecepatan laptop kita tibanya. Gitu Hasan. Oke, Kak. Terima kasih ya, Kak. Selanjutnya ada pertanyaan nih Kak dari Bang Bima. Kata Bang Bima, untuk tools-tools yang itu Kakak belajar sendiri atau ada ikut upgrading Kak? Terus tips dan triksnya dong Kak, atau ada rekomendasi nggak Kak agar gampang tahu mengenai tools-toolsnya Kak? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Bima. Mungkin panggilannya Bima. Terima kasih Bima untuk tools-toolsnya seperti yang dibilang tadi Kak itu belajar sendiri. Memang dicoba-coba sendiri. Cuman kalau buat ini, kalau upgrading sejauh ini kayaknya nggak ada, nggak pernah upgrading khusus ya. Kalau misalnya kayak acara-acara gini nggak pernah. Terus kalau trik buat agar gampang tahu mengenai toolsnya, sebenarnya seperti yang Kak bilang tadi, seiring berjalannya waktu itu barulah kita mengetahui tools-toolsnya. Misalnya Kakak di BMKM Unan, kan kebetulan di BMKM Unan itu APK-nya beda-beda tuh, nggak Corel semua. Pengguna Corel itu Kakak sama teman satu lagi, selebihnya itu ada yang menggunakan Photoshop, ada yang Inkscape, terus ada yang ada Illustrator, ada yang Infinity, kayak gitu kan. Jadi memang beda-beda semua. Nggak ada tempat bertanya itu minim kali gitu. Jadi ketika teman itu bikin satu desain dan kita harus desainnya itu mirip nih kayak gini, kita harus mengetahui toolsnya lebih. Jadi kita mesti nyari di YouTube dulu gimana caranya. Oh ternyata gini. Jadi karena udah kita cari di YouTube sekali, kita bakal tahu oh tools ini gunanya gini. Dan kita bisa juga lupa tools itu gunanya apa ketika kita udah nggak ngedesain lagi. Kakak pernah tuh sekitar 1 bulan itu emang free nggak ngedesain gitu kan, nggak gunain apa-apa. Ketika udah mulai ngedesain itu kaku banget gitu rasanya. Jadi kalau mau tahu tools-toolsnya itu ya bisa karena terbiasa lah kira-kira. Ketika kita udah terbiasa menggunakan tools-tools ini, kita bakal tahu ini gunanya apa, ini fungsinya apa, ini cara gunanya gimana. Gitu kira-kira, Bima. Terima kasih jawabannya Kak, dikembalikan kepada Bang Bima. Oke, terima kasih Kak. Siap Bang Bima. Nah, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya seputar CorelDRAW atau tips dan triksnya? Yuk teman-teman, raise hand untuk bertanya nih selagi Kak Webi-nya masih buka sesi pertanyaan. Sebelumnya Deno ingin mengingatkan kepada teman-teman apabila untuk mengisi absen yang sudah tersedia di kolom chat. Kepada peserta upgrading boleh mengisi absennya di bawah ini. Yuk bagi teman-teman yang masih ingin bertanya kepada Kak Webi masalah Corel, boleh nih teman-teman melalui room chat
atau melalui suara. Yuk, perdalam ilmu tentang Corel Draw. Wah, ada pertanyaan nih Kak dari Kak Bang Ihsan Ananta. Kak mau nanya Kak, menurut Kakak keahlian desain ini harus dimiliki setiap orang atau enggak Kak? Terima kasih Kak. Oke, untuk keahlian desain harus dimiliki setiap orang. Sekarang kita di era 4.0 yang mau masuk 5.0, udah rasanya desain ini udah kebutuhan termasuk kebutuhan pokok lah ya, karena dimanapun dan apapun kita itu bakal pakai desain. Misalnya di Zoom meeting nih untuk virtual background aja itu didesain, ataupun di kepanitiaan apa-apa itu kita perlu desain. Dan desain memudahkan seseorang untuk memasuki suatu organisasi atau kepanitiaan tertentu. Bisa dicek lah ya itu. Mungkin kalau buka-bukaan aja, ketika misalnya teman-teman mau daftar bakti nih, anggap mau daftar bakti. Ketika teman-teman itu cuman punya skill di konsumsi, misalnya teman-teman bisa konsumsi. Ya, semua orang juga bisa kayak gitu kan, ngatur-ngatur makanan gitu. Cuman ketika teman-teman punya skill di desain, itu teman-teman bisa gampang loh masuknya. Wah, gue bisa desain nih. Tanpa bisa ngomong, tapi bisa desain, itu masuknya bakal gampang. Dan di perusahaan-perusahaan pun sekarang juga lebih banyaknya membutuhkan orang itu yang bisa desain atau tim kreatif kayak gitu. Jadi kalau harus dimiliki setiap orang itu, setidaknya seseorang itu bisa punya basic skill desain. Setidaknya ya, basic aja udah itu. Seminimalnya mungkin Canva. Kalau Canva itu udah bisa, udah lagi gitu. Alhamdulillah. Itu sih kalau harus punya di era sekarang ini, apalagi serba online, kita sampai sekarang masih serba online, apa-apa itu memang menggunakan desain. Mau webinar ini, mau kepanitiaan ini, mau ikut organisasi ini, apapun itu kita pasti menggunakan desain. Dan itu memang suatu kebutuhan yang kita harus punya. Gitu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Gimana Bang Ihsan, apakah ada tanggapan? Nah, ada nih Kak tanggapan dari Bang Ihsan. Oke Kak, makasih Kak. Tapi Kak, nanti kalau kita punya skill desain, kita diposisikan di media atau PDH mulu Kak. Kayak babu desain jadinya Kak. Itu dari Ihsan Kak. Dikembalikan kepada Kak Webi. Oke, menarik ya sebenarnya. Seseorang yang punya skill desain itu kebanyakan memang jadi babunya PDH. Jadi babu Corel. Ya, bener tuh, bener. Emang jadi babu ya, bukan babu sih, tapi emang lah gitu. Tapi kita ada beberapa pilihan nih. Yang pertama itu, kita memang mengupgrade diri kita di sana, di desain. Cuman kalau udah muak, Webi pribadi kalau udah capek di desain itu, Webi ketika memasuki suatu ruang lingkup yang baru, menyembunyikan skill desain itu jujur kayak gitu tuh. Memasuki ruang lingkup baru tuh kayak ketika di sana ada keahlian yang Anda miliki gitu kan, di CD form-nya, ada desain segala macam, Webi kan checklist, biarkan aja gitu kan, biar orang nggak tahu. Walaupun seiring berjalannya waktu orang bakal tahu, cuman ketika kita mempunyai keahlian yang lebih, misalnya si yang nanya tadi si ini ya, Ihsan. Misalnya kalau Ihsan cuman punya skill desain, nggak punya skill yang lain, ya udah mau kayak mana lagi gitu kan. Memang di media tempatnya. Cuman kalau Ihsan merasa punya skill di bidang acara ataupun punya skill di bidang ketua, ya nggak bakal jadi babu desain. Oleh karena itu, skill desain ini memang harus diiringi lagi dengan skill public speaking kita, dengan skill kepemimpinan kita, gitu. Kalau memang nggak mau jadi babunya PDH, atau
Ihsan masuk PDH, cuman Ihsan jadi koordinatornya. Ketika Ihsan jadi koordinator kan nggak gitu amat gitu kan. Bisa ngehandle, apalagi kalau bisa ngehandle dengan jiwa kepemimpinan, kamu bisa ngerjain ini ya, kamu ngerjain ini ya. Nggak bakal jadi babu lagi tuh, tapi ngebabu orang. Kasarnya gitu ya, bukan kasar sih, kasar-kasar halus gitulah pokoknya. Karena itu ketika ya kalau nggak mau jadi babu desain, berarti skill desain itu harus diiringi lagi dengan skill jiwa kepemimpinan atau skill pandai public speaking. Karena kalau udah skill-skill kayak gitu punya, ya kita desain itu bukan suatu yang utama lagi. Kalau kita biasanya orang PDH itu kan kenapa masuk PDH, karena utamanya desain. Mereka nggak punya tonjolan lebih. Ada kok ketua yang pandai ngedesain, tapi dia lebih menonjol di ketua, makanya dia ditaruh ketua. Ada kok misalnya dia itu bisa desain, cuman taruhnya itu di koracara. Kenapa dia koracara? Karena dia lebih mampu di koracara, walaupun skill desainnya itu membludak kayak gitu. Jangan gitu, Kak. Tapi emang gitu, kalau nggak mau jadi babu PDH, berarti kita harus nge-upgrade lagi skill kita. Atau mungkin kita bisa ngajarin nih ke teman-teman kita ngedesain. Jadi ketika banyak teman kita bisa ngedesain, ya udah kita nggak ngedesain lagi, teman-teman aja gitu. Ketika orang lain bisa, ya udah orang lain aja. Gitu. Nggak ya, ketika orang lain bisa, kenapa kita tidak? Kembalikan, Danu. Terima kasih, Kak. Gimana nih tanggapan dari Bang Ihsan? Kita tunggu tanggapan dari Bang Ihsan. Oke, Kak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Oke, terima kasih lagi, Kak, kata Ihsan. Terima kasih, Bang Ihsan. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Ada dari Kak Bang Puja nih, Kak. Kata Bang Puja, Kak izin bertanya, Kak. Kita harus explore terus ya, Kak. Menurut Kakak, bagusnya kita searching di mana selain IG, Kak? Kakak ada rekomendasi nggak, Kak? Terima kasih, Kak. Oke. Dari Puja Pranata. Kalau buat rekomendasi explore sih, sejauh ini ya di IG ya kan. Kalau mau ngeliat, misalnya kita butuh buat feed IG nih, IG siapa yang bagus gitu. Dan nge-explore ini lebih banyak di ini, Pinterest. Pinterest ya bacanya, ya Pinterest. Di Pinterest itu kan banyak desain-desain, tapi bukan desain khusus IG, kayak yang Wibi punya tadi tuh, yang desain warna merah. Itu dari Pinterest, itu kan keren tuh, bisa dibilang keren lah ya. Dan itu banyak teman-temannya di Pinterest, ketika kita nyari satu di Pinterest ketemu keren gitu kan. Pasti banyak ke bawah-bawahnya itu nge-share lagi yang keren-keren. Dan kita bisa ATM yang itu, karena itu memang bukan khusus buat IG ya sebenarnya, tapi khusus buat seni orang lain. Namun explore-nya emang lebih ke pertama itu IG, terus Pinterest, Google juga bisa. Tapi kita harus tahu keyword-nya. Misalnya yang lagi ngetren sekarang itu misalnya ngeblur-ngeblur gitu kan. Yang kayak kaca-kaca, kayak ngeblur-ngeblur, kita nge-search itu, ketika kita nemu, pasti ketemu teman-teman yang lain. Jadi explore-nya itu sejauh ini, kalau di kakak dan di BMKM itu banyaknya di Pinterest. Dan desain yang disediakan dari BMKM FE pun sepertinya itu dari Pinterest gitu, yang diminta buat ngisi materi hari ini. Gitu, Puja. Terima kasih, Kak. Gimana nih, Bang Puja, tanggapannya? Baik, Kak. Terima kasih. Oke, masih ada nggak teman-teman yang ingin bertanya? Boleh nih, banyak-banyak bertanya. Ada nih dari Kak Chelsea nih, Kak. Izin bertanya, Kak. Dalam bidang pubdoc, PDH, MPD, ataupun bidang media lainnya, cara Kakak menghandle tuntutan media yang tinggi gimana ya, Kak? Misalnya kayak tingginya permintaan desain dan juga yang lagi hype sekarang yaitu video promosi kreatif seperti TikTok gitu. Misalnya kayak tingginya permintaan desain dan juga yang lagi hype sekarang yaitu video promosi kreatif seperti TikTok gitu, Kak. Padahal kita juga harus menyesuaikan sama tugas kuliah juga, Kak. Jadi gimana cara kita
memanajemen waktu, Kak, antara mendesain dengan kuliah. Sekian, Kak. Oke, mungkin ini udah masuk materi manajemen waktu ya. Udah out of the box lah, is out of the materi gitu. Cuman kalau bisa dijawab sih, kalau misalnya manajemen waktu. Pertama, misalnya ada di bidang Hukdok PDH itu berarti suatu kepanitiaan ya, bisa dibilang kepanitiaan atau organisasi. Pertama, kita itu nggak kerja sendiri, kita kerja itu bareng-bareng teman-teman yang lain. Berarti semua beban itu bukan hanya ke pundak kita, tapi juga ke pundak teman-teman kita yang lain. Oleh karena itu, kita memang harus meningkatkan lagi gimana kedekatan kita sama teman-teman yang lain itu. Gimana kalau bahasanya apa tuh ya? Ukhuwah itu bahasa lain tuh. Intinya berarti kita harus menjalin hubungan kita lebih dekat lagi sama teman-teman kita. Karena kalau udah deket nih, kita bisa kayak, tolong dong ini bagian lu, ini bagian gua, kayak gitu. Sama ngejalin kedekatan. Yang kedua itu, kita bagi-bagi tugas. Kayak tadi itu bukan pundak kita sendiri loh, banyak yang lain yang bisa, kenapa kita doang, kayak gitu. Jadi kita emang harus bagi-bagi tugas. Misalnya kalau di BEM Kaimunan ya, di BEM Kaimunan itu Kominfo bagi-bagi itu per hari. Misalnya hari ini nih si A, hari ini si B, hari ini si C, kayak gitu. Dan itu ada penggantinya. Misalnya kalau hari Senin tuh si A nggak bisa, si B ada. Kalau hari Selasa itu si B nggak bisa, si C ada, kayak gitu. Jadi ada backup-nya. Jadi memang kalau nge-handle desain itu, selanjutnya itu kita nggak boleh mager. Tahu lah ya, kalau zaman-zaman sekarang itu mager. Cuman kita memang harus menghilangkan rasa mager itu tibanya ke manajemen emosi. Kita harus padat-padatkan kali emosi kita itu kayak, "Ih males ah, ih nantilah," kayak gitu. Kalau udah nanti nggak bakal kelar tuh. Jadinya deadline walaupun deadline itu memang suatu kenikmatan juga ya deadline sebenarnya. Cuman nggak boleh kayak gitu. Kita tuh memang harus nge-handle waktu kita. Jadi ketika ada waktu, coba deh kalau teman-teman pikir, ketika teman-teman nge-scroll Instagram atau nge-scroll WA atau nge-scroll apa lagi gitu, TikTok misalnya gitu kan, berapa teman-teman waktu yang habis? Dan kalau teman-teman bikin suatu konten, bikin suatu kreativitas, berapa waktu yang habis? Kalau pribadi nih, nge-scroll-scroll misalnya Shopee gitu kan, di-scroll 11-11, bisa nyampe 1 jam nge-scroll-scroll itu doang. Tapi kalau misalnya bikin konten, dalam waktu 1 jam itu bisa banyak loh yang kita garap. Jadi emang pertama itu manajemen emosi dan manajemen waktu, terus kedekatan kita sama teman-teman yang lain. Oleh karena itu kalau dibilang sibuk, orang sibuk itu kalau udah nggak sempat makan lagi, itu sibuk namanya. Kalau nggak sempat makan lagi, nggak tahu sholat lagi, nggak bisa napas lagi, itu sibuk. Beda sibuk sama produktif. Kalau produktif itu berarti dia bisa ada rapat misalnya, ya udah habis ini rapat 5 menit ini desain dulu, habis itu rapat. Jadi kita bisa memanajemen waktu kita. Beda kalau sibuk itu kayak, gua ada desain, habis ini ada rapat juga, aduh gimana nih, pasti panik sendiri. Cuman kalau orang yang produktif itu fokus, dia bisa memaksimalkan waktu seminim mungkin untuk membuat sebuah karya yang luar biasa. Gitu pokoknya. Gitu. Siapa yang bertanya tadi? Gitu deh, Chelsea. Kembalikan ke Danu. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Ini ada lagi nih Kak pertanyaan dari Bang Ihsan Ananta. Bagaimana cara melatih kesabaran apabila banyak permintaan desain dari teman-teman Kak? Gitu. Kembalikan Kak. Kayaknya pada ini ya Kak, pada kesulitan nih di Kominfo. Boleh nih Kak, kesabaran. Kak. Melatih kesabaran ya. Sebenarnya kalau dibilang sabar, cuman tegas juga. Bisa dibilang kalau misalnya ada yang minta desain ke Kominfo, itu kalau dari kementerian lain, kalau di BEM Kaimunan kan kementerian ya, kalau dari kementerian lain itu jarang yang nggak kena marah sama kakak. Pasti kakak marahin. Ini kontennya salah nih, ini formatnya salah nih, pasti kakak marahin. Harusnya itu ngirimnya H-2, tapi mereka tuh ngirimnya H-1 gitu, dimarahin. Ini nggak sesuai format. Jadi sometimes kita mesti ngasih punishment juga ke kementerian itu. Misalnya sebagai kementerian misalnya Kominfo, Infocom atau PDH gitu kan, kita harus dituntut kreatif. Cuman ketika ada orang non akhlak gitu kan ngedesak-desak kita, ya tolong nih desain yang ini gitu. Kita kadang harus ngasih punishment. Contohnya, dia ngirim desain full tulisan. Kalau kita nih sebagai seorang yang desain kan kayak
full tulisan siapa yang bakal baca kayak gitu kan, nggak ada yang bakal mau ngelihatnya gitu. Jadi ya udah kita kasih aja tuh full tulisan, kita posting biar mereka tahu rasanya. Nggak ada tuh yang baca konten lu kayak gitu. Sometimes kita kasih punishment kayak gitu. Terus itu yang jahatnya ya, sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Terus kalau kesabaran itu ya manajemen emosi tadilah tibanya. Ketika kita menghadapi, apalagi kalau jadi segmen ya ke staff itu nggak boleh marah-marah, nggak boleh apapun rasanya emosi yang kita rasakan itu larinya, kalau kakak pribadi nih larinya ke menteri. Jadi yang sering kena marah itu menteri kakak, bukan staff nggak pernah kena marah kayak gitu. Berarti ada satu titik kita itu harus meluapkan ke orang lain. Menurut kakak sih gitu. Siapa tadi? Isan. Jadi kita harus baik itu misalnya ke orang lain itu, misal ke menteri, ataupun misalnya ke Allah gitu kan curhatnya, Masya Allah. Bisa tuh curhat misalnya ke Allah, kita capek nih ya Allah, kok staf aku gini amat ya gitu, boleh. Karena intinya jangan meluapkan itu ke staf. Kalau kita ngeluapkan ke staf, nanti stafnya pada kabur. Cuman boleh di sesi tertentu kita itu ngegertak staf kita lagi. Sebenarnya tujuan kamu di sini apa sih gitu? Boleh, tapi dalam ranah, dalam cara yang baik-baik. Jangan dalam cara itu kita tuh meninggi, nggak boleh. Kalau kita itu meninggi, itu pasti bakal dipandang miring oleh orang lain. Cuman kalau kita menyetarakan diri kita, cuman kita kayak berteman, kayak kok kamu kayak gini sih gitu. Aku capek loh. Masa kamu tega ngeliat aku capek kayak gini? Kita sama-sama loh dari awal, masa kita nggak mau sampai akhir. Jadi emang sabar-sabarnya kayak gitu. Si San. Banyak itulah. Terima kasih, Kak. Jadi kayak apa ya, Kak? Misalnya kalau dari permintaan tuh datang dari menteri-menteri yang lain itu kayak kita tuh harus kayak ngasih batasan waktu nih. Misalnya kalau lo emang mau gue bikinin desain tuh lo harus kasih H-2 atau H-3 biar gue nggak keteteran gitu nggak sih, Kak? Jadi tuh kayak Iya. kita tuh kayak nggak apa ya, kayak nggak capek sendiri juga gitu loh. Bener Sebenarnya sih, Kak. iya, kita tuh mesti ngasih SOP lah tibanya ke, kalau di ini kan di BMKM fakultas itu departemen ya atau dinas gitu ya. Kita memang ngasih rentan waktu. Cuman kadang kita juga harus menenggang, misalnya mau aksi tibanya nih. Aksi kan nggak bisa dari jauh-jauh hari, memang kadang mendesak-desak. Kita mesti bersabar-sabar untuk itu juga. Kita harus memahami orang lain, tapi orang lain itu juga harus paham kita gitu. Kayak pray for editor nih, Kak, kata teman-teman. Ada lagi nggak teman-teman yang ingin bertanya seputar Corel Draw atau pengen curhat juga boleh nih kayaknya. Oke, kita tunggu yuk, Kak. Kita tunggu 2 menit lagi nih, Kak. Sebelum kelas last question. Ada nih, Kak, dari Bang Isan. Kak, gimana nih, Kak, tips dan triks jadi segmen atau menteri, Kak? Menteri Kominfo, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, maaf ya kalau ada backsound-nya di sini agak berisik. Kalau tips jadi menteri, kebetulan menteri ada sih di sini. Mau nanya ke menterinya. Oh, alah, ada, Menterinya Kak. mau Boleh ngomong nih, nggak Kak, ya? dikenalin dulu, Kak, ke kita, Kak. Menteri Kominfo BMKM UNAN. Fandi, ada Fandi nggak? Fandinya mau ngomong nggak ya? Kayaknya dia lagi di luar sih. Fandi. Tuh, dia bilang halo di chat doang. Jahat banget dia emang. Iya, Ayo, ya, Bang. halo, kenapa? Nah, tuh. Boleh nih di on cam, Bang. Ayo Pak Men, di on cam dulu. Aduh, apa gimana? Tips jadi menteri. Mana Eh, orangnya? Nih.
Bentar. Sorry, lagi mau talapo tadi sih sebenarnya. Oke. Apa-apa? Jadi ada dari teman-teman yang bertanya, Bang, gimana nih tips dan triksnya jadi Menteri Kominfo BMKM Unan gitu, Bang? Tips. Tunggu dulu, Abang sebelumnya Fandi pengen nanya ke yang penanyanya dulu. Ini tips jadi menteri ini maksudnya tips ketika kita sedang ada di posisi menteri atau tips ketika kita mau naik jadi menteri? Nah, dikembalikan nih kepada Bang Ihsan. Ketika mau naik jadi menteri, Bang, kata Bang Ihsan, Bang. Kayaknya ini pengganti Fandi nih besok. Dia udah nanya-nanya dari sekarang di tanda-tanda ini. Penerus Oke, Bang Fandi nih kayaknya. ketika mau naik jadi menteri ya, jadi gimana ya, mungkin tips dan trik dari Abang khusus karena Kominfo ya, khusus Kominfo nih. Karena Kominfo sama bidang media itu adalah satu bidang yang memiliki dasar keahlian khusus. Jadi kayak kalau memang mau naik jadi menteri itu sebenarnya simpelnya nih. Teman-teman juga harus pandailah menyebarkan CV gitu. Nah, apa yang Abang maksud CV gitu kayak hobi teman-teman yang misalkan ya desain atau ngedit video atau segala macam lah itu kan. Nah, kalau bisa buat semenarik mungkin. Nah, kebetulan kalau Abang itu hobinya kan ya campur lah gitu kan. Mau manipulasi foto, mau ngedit video itu campur. Nah, gimana cara Abang nyebarin CV-nya? Nah, biasanya Abang ya bilangnya ngonten atau sering upload di Instagram ya. Mungkin boleh dilihat di Instagram Abang gitu kan. Nah, gitu. Jadi kayak pastilah kayak ketika orang bingung cari menteri. Nah, misalkan nih ada yang nawarin nih. Coba misalkan ada yang Menteri Kominfo nih bingung kan, Menteri Kominfo lagi kosong nih posisinya. Nah, coba lihat coba hubungin si X misalkan. Mesti anggaplah presiden ya, berarti presiden yang pengen hubungin si X ini dia pengen tahu dulu dong gimana karyanya si X ini. Nah, otomatis ya sosial media yang paling sering dicari sekarang kan Instagram, nah gitu. Jadi kayak gitu sih, kayak lebih sering sebar CV. Sama tips jadi menteri apalagi ya, orang dalam. Kayak gitu sih kalau sedikit tipsnya. Ya rajin-rajin aja lah kita, kalau pengen ya tunjukin aja kalau kita memang mampu gitu dan siap gitu sih. Tambahan boleh sedikit ya, Danu? Ya, Kak, boleh, Kak. Enggak orang dalam itu enggak boleh. Fandi jangan ngadi-ngadi. Enggak boleh orang dalam. Sebenarnya bukan orang dalam, tim ses. Tapi kakak bukan sih, kakak enggak tim ses juga bukan orang dalam. Masuknya emang karena bisa aja. Karena ya bisa gitu kan. Intinya cara jadi menteri sama segmen ini kita mesti ada personal branding kata si Sanananta tadi. Bener, personal branding itu bisa di misalnya Instagram, kayak Fandi di Instagram nih. Kalau kakak personal branding tuh di Instagram, cuman Instagram kementerian lain. Misalnya kakak kan dulu sebelum di Kominfo itu di Kementerian Perempuan dan Anak, kalau sekarang tuh PP gitu kan. PP itu kan punya Instagram sendiri. Nah, personal branding kakak di sana, di Instagram itu kakak ngedesain semuanya. Jadi ketika orang ngelihat mau cari segmen nih, ngeliat dulu Instagram nih, oh bener ya ini bisa nih, kayak gitu. Itu sih memang personal branding. Jadi emang harus dilihatin, misalnya kita walaupun kita orang paling hebat ngedesain, cuman kita nyimpan buat diri sendiri, ya nggak bakal ketahuan sama siapa-siapa gitu kan. Seminimalnya ikut kepanitiaan, terus di kepanitiaan tuh nunjukin kayak, oh ini desain gua gitu. Gitu sih. Siapa yang bertanya? Antara Ihsan sama Hasan, soalnya dua ini doang yang mau jadi tadi. Gitu, Danu. Bang, Pak sutradara kita, Bu, Kak Webi. Kita Oh, manggil oke. Kak Ihsan, Bang Ihsan tuh kayak sutradara kita gitu. Oke, Kak, terima kasih ya, Kak. Dan Bang Fandi, terima kasih Bang atas tips dan triksnya seputar menjadi menteri dan segmen. Boleh nih yang lain kalau mau bertanya tentang Coral Draw dan ingin curhat.
Boleh nih, teman-teman. Oh, ada dari Aksan nih, Kak. Kalau mau jadi menteri itu harus jadi editor berkelas dulu nggak, Bang? Oh, mungkin untuk Bang Fandi ya. Boleh nih dijawab sama Bang Fandi. Oke, kalau menjadi menteri itu harus jadi editor berkelas dulu nggak Bang? Gimana ya Bang jawabnya ya? Kalau editor berkelas terus tentu enggak sih kalau Bang bilang. Cuman kalau punya skill dasar ya itu memang harus ya keharusan gitu kan. Apalagi Menteri Kominfo kan. Cuman untuk membuat skill dasar itu berkelas yaitu dari kita gitu kan. Gimana kita ngolahnya, gimana kita setiap hari ngasahnya gitu. Jadi editor berkelas itu nggak harus sih jadi menteri gitu. Cuma kalau mau jadi menteri, yang penting itu aja sih, yang penting ada di dasarnya kuat, udah gitu aja. Oke, Bang. Terima kasih atas jawabannya, Bang. Nah, gimana nih Aksan? Ada tanggapannya nggak? Oke, siap Bang, kata Aksan. Boleh nih teman-teman, kalau ada yang masih ingin bertanya, kita tunggu 2 menit ya, Kak, Bang, sebelum kita last question. By the way, Kak Webi orang mana, Kak? Orang Payakumbuh ya, Kak? Iya, orang Payakumbuh, Payakumbuh. Kalau Bang Fandi? orang Jambi. Orang Jambi. Sekarang di Jambi apa di mana nih, Bang? Di Padang dia tuh di kosnya. Oh, di Padang. Kalau Kak Webi ini kan jurusan teknik lingkungan. Kalau Bang Fandi? FTI, Sistem Informasi. Oh, alah. Masya Allah. Ini kalau mau Senang ini nih. siapa sih tadi Pak Sutradara ya yang mau jadi menteri aja itu Fandi Akbar. Sekelas-kelas itulah. Fandi apa, Kak? Underscore Fandi Akbar. Nih kakak tuliskan ya. Oh ya, boleh, Kak. Itu tuh. Biar di branding orangnya. Fandi Akbar. Kalian Tuh. promosi nih. Mesti gitu. Aduh, hapus postingan dulu. Bisa dilihat tuh Danu kayak gitu tuh kalau mau jadi menteri. Kakak aja pas nengoknya, waduh, mantep pula menteri ini. Oh iya nih, Kak. Keren-keren nih. Dia itu pengguna Photoshop, makanya nggak bisa ngisi materi. Kalau dia pengguna Corel, udah dia ngisi materi. Enak nih. Berarti bagi tugas ya, Kak, ada yang di Photoshop, ada yang di Iya. Corel. Fandi khusus Photoshop. Kalau Kak Corel. Begitu. Bagus nih, ada naganya gini tuh kayak gimana ya, Bang? Caranya, Bang? Boleh nih dikasih tipsnya dikit, Bang. Agak keluar dari materi sih, tapi nggak apa-apa sih. Gimana nih, Bang? Caranya ngasih naga di foto. Naga-naga yang mana nih? Yang di foto, Bang. Yang Naga. Pasan nggak ada naga deh. Yang mana ya? Oh ini. Itu bukan naga, itu Kurama. Oh, Kurama ya? Oh, Kurama. Sebenarnya nggak jauh beda sih sama yang ini sih di apa di 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 apa namanya disampaikan Debbie tadi ya itu cuma nge-crop tapi mainin cahayanya sedikit gitu kan kayak teman-teman masih tahu ini kalau basic Photoshop ya Photoshop itu kan basicnya layer lapisan-lapisan itu. Nah harus tahu cahayanya itu datang dari mana. Nah, harus bisa ngebayangin dia tuh misalkan datang nih kalau kayak yang di sini kan cahayanya tuh dari kiri atas. Nah, bagian terangnya tuh mana, bagian gelapnya itu yang mana gitu. Terus selebihnya yang kuramanya itu bisa nyelip di tengah-tengah itu cuman di crop aja gitu. Di crop aja gedungnya, di crop aja bagian kuramanya sedemikian rupa sehingga dia bisa berada di belakang gedung. Gitu aja sih. Oke, Bang. Terima kasih, Bang, tipsnya, Bang. Teman-teman ada yang ingin bertanya nggak seputar foto-fotonya Bang Fandi? Boleh nih. Ayo guys, bertanya. Aku tunggu 2 menit ya.
Kayaknya nggak ada yang ingin bertanya lagi nih, Kak, Bang, dan teman-teman. Boleh nih. Ya, dari Prilly Latukonsina nih, Kak. Kak, izin bertanya, Kak, gimana kesannya selama jadi segmen selama ini, Kak? Kayaknya kenal nih orangnya. Kenal. Samar ya, Kak, kayak altarnya. Penanyanya altar. Tuh, kata Fandi berat. Wih, yang nanya artis. Mantep. Oh iya, Nak. Jadi gini, Prilly. Kesan jadi segmen itu, alhamdulillah. Oh ya, kalau boleh ngasih tahu, sebenarnya ini staf di Kominfo. Salah tanya sih dia di sini. Kalau jadi segmen itu alhamdulillah sampai saat ini nggak terberatkan, karena alhamdulillahnya ya mungkin Ibu Kadin kita juga tahu kalau kita udah bisa ngerangkul staf gitu, nggak berat lagi rasanya, enak aja rasanya. Walaupun ada kadang sisi itu capek mesti gantiin staf kayak gitu, kadang stafnya hilang kayak gitu kan. Tapi selagi sampai sejauh ini alhamdulillah nggak terberatkan, malah senang kayak gitu berada di Kominfo. Apalagi kayak menterinya pengertian gitu kan, kayak kita ngisi materi nih, menterinya datang loh, entah ngapalah dia datang gitu kan, padahal dia kayak mesti ada urusan lain, dan staf-staf lain juga ada yang datang. Gitulah kebahagiaan jadi segmen. Udah Danu. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Mungkin pertanyaan dari Kak Prilly jadi pertanyaan terakhir kita nih, Kak, untuk malam ini, Kak. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sangat luar biasa. Ada yang bertanya tentang CorelDRAW, ada yang bertanya tentang curhat-curhatan, sesi diskusi kita malam ini tuh kayak diganti jadi sesi curhat-curhatan ya, Kak. Oke, Kak. Mungkin diskusi kita malam ini sudah berakhir, Kak, dan diskusi selanjutnya itu, acara selanjutnya yaitu pemberian sertifikat kepada Kak Webila sebagai pemateri kita pada malam hari ini. Oke, boleh dari Kak Ica ngasih ke Kak Webila. Nah, ini sertifikat kami serahkan kepada Kak Webila Ranti sebagai pemateri pada agenda upgrading media Kominfo BMKM FE UNAN 2021. Diperkenankan Kak untuk diterima. Terima kasih Kak. Boleh nih Kak kita mungkin foto dulu untuk teman-teman yang off cam, boleh on cam dulu untuk sesi foto bersama. Yuk on cam yuk guys. Aksan, Bang Fandi, Puan, Aulia, Bang Isan, Kak Vanessa, Agil. Yuk on cam yuk guys. Yuk, Kalisa yuk. Rima, Lia, Kak Putri, dan teman-teman yang lain yuk. Kita on cam untuk sesi dokumentasi. Oke, kita mulai aja ya Kak, sesi dokumentasinya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi, last one. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Nah, alhamdulillah acara kita kali ini udah mencapai penutupan. Mungkin sekian dulu acara kita pada malam hari ini, Kak. Kami dari BMKM FE UNAN mengucapkan terima kasih kepada Kak Webila Ranti yang telah berkenan untuk menjadi pemateri pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bang Fandi yang telah membersamai acara pada malam hari ini.
Mungkin hanya itu yang dapat Danu sampaikan. Terlebih dan terkurang Danu mohon maaf. Maaf apabila ada kesalahan, kekilafan, dan kekurangan selama menjadi moderator. Sekian dan terima kasih ya Kak dan teman-teman semua yang telah hadir sampai akhir acara. Mungkin hanya itu yang dapat Danu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.